Macam mana kita mau dapat nggak janda, bro? Eh. Sedangkan di kilang-kilang itu kan orang Indonesia masuk ke kilang. Yang kerja di kilang ini lelaki semua Bangla. Oh, Bangla. Ya lah, bro. Sama Bangla ya? Jadi walaupun dia nggak janda, udah jadi janda kena Bangla tadi. Jadi mau cerita apa? Iya kan? Kalau kau sukanya janda atau perawan, bro? Kalau aku mana-mana boleh. Sebab sekarang udah free kan, udah nggak ada apa-apa. Oke, gitu. Kalau dulu aku tak boleh cakap. Eros Bos Dolar, siap. Sehat, Wak. Geng. Ber. Hari ini nggak ada badan, Wak. Iya. Flu. Jadi, topik hari ini, Wak. Aku rasa kok tuh lebih keren lagi. Membuka TikTok, menjawab pertanyaan Pertanyaan gue yang komen orang. pertanyaan gue orang ini, gini ya. Ini banyak juga ini, ntar lu. Aku yang nanya, ini tentang ini, Wak. Pilih Bitcoin atau beli rokok? Menurut kau gimana, Wak? Kalau menurut aku Bitcoin lah. Dulu kau merokok kan? Ya, Sekarang kau ngerokok, nggak pernah beli rokok lagi kok. udah enggak. Jadi coba ada ceritanya, Wak. Kok bisa nggak merokok? Serius kok? Itu Dulu dia waktu pertama datang kan merokok. Wak. dulu pernah sampai saya bilang itu lebih baik aku merokok daripada nggak makan, daripada makan. Oh, pernah kau bilang gitu? Iya, sebab pagi bangun tidur itu mesti aku merokok. Oh, dulu? Iya, Oh, sebab gimana? satu hari saya 2 bungkus lah. Oke. Satu hari. Satu hari 2 bungkus. Satu hari 2 bungkus. Pagi dengan malam. Oke, kayak mana kok bisa hilang, Wak? Gimana ceritanya? Itu macam mana ya? Waktu saya belajar lah. Jumpa kamu kan. Lepas itu saya itu kan busy, kita first time kamu ajar-ajar saya buat video. So saya fokus untuk belajar tadi. Dan lupa, bro. Biasa kan orang katanya kalau trading ataupun ngedit editor itu fokus buat video kan katanya biar ada inspirasi ngerokok. Tahu? Kalau aku sekarang nggak, harus makan dulu, baru boleh berpikir. Oh, iyalah, sakit di otaknya, Wak. Iya, kalau lapar nggak boleh pikir, Wak. Iya, itu yang betul. Tapi kalau dulu Hah? emosi kena ada rokok. Contoh kan, kena hot nih. Merokok dulu, tengah kerja kena merokok dulu, habis makan merokok dulu, mau tidur merokok dulu, bangun tidur rokok dulu. Kau? Iya. Sebab memang, bro, saya usia itu dulu bermakna kan aku first time jumpa kamu itu usiaku umur 27, bermakna 27 ke bawah, bro. Bermakna 10 tahun lah, 11 tahun. Aku merokok, sebab aku merokok itu mulai SD. Kau? Iya, aku SD itu kan udah kerja aku. Jadi dulu itu masih buat tangan-batangan itu lah rokok. Jadi itu sudah memulai aku merokok, sebab aku udah ada kerja. Iya, ada duit lah. Iya. Sampailah umur 27. Jadi di umur 27 itulah aku jumpa sama kamu kan. So pernah pun kamu tegur dengan aku tuh, aku nggak suka orang merokok, Pak. Oh, aku? Iya, tapi kalau kamu merokok sana lah, jauh sedikit, ya kan? Namanya aku kan nggak tahu. Iya. Jadi aku jauh-jauh. Kenapa di waktu itu aku lupa? Lupa rokok itu Padahal setiap hari merokok, Pak. Iya. Lepas makan kita kan makan selalu dalam rekon kan. So kalau udah siap makan kan kita keluar dulu kan. Aku makan rokok aku. Selepas itu rokok tuh habis, lupa aku kalau tak silap itu seminggu waktu itu. Seminggu sana sini kan. Kita menginap sana, nginap sini, pergi ke Johor apa semua. Memang tak ingat langsung. Lepas itu kau udah balik, akulah baru teringat kawan ini duduk. Kalau duduk nih kan dibaginya rokok di atas meja. Iya. Ini rokok katanya. Aku baru ingat. Aku nggak merokok. Aku nggak merokok udah aku bilang. Udah seminggu. Tapi di waktu dia bagi itu aku try, namanya kena menghormati kalau sistem orang merokok. Iya, harus hormati. Iya, kita bagi walaupun satu kita harus. Jadi aku sampai aku cakap, aku udah seminggu berhenti, bermakna aku boleh nih. Cobalah aku try. Itulah aku try, bro. Sudah aku try kan, besoknya enggak lagi. Sudah enggak lah sampai sekarang. So, samalah macam jadi karena kau sibuk, lupa merokok. Iya. Itu sampai orang pun bertanya dengan aku, kawan-kawanku kan, kenapa boleh? Kenapa boleh? Sedangkan orang pun ada keinginan besar untuk berhenti, tak boleh. Aku tak ada keinginan pun, tak ada niat pun. Boleh, tapi itulah, bro. Betul yang tadi saya katakan itu memang
circle pertemanan itu penting. Iya. Penting. Kalau kita berkawan, mungkin ada sih orang bilang berkawan dengan orang merokok, orang si kawan itu nggak perokok boleh. Tetapi kalau kita selalu berdua, si kawan ini bukan cuma nggak suka rokok, tapi baunya pun nggak mau. Ya kita kan namanya kawan, kita kena hormati. Ya terikut dia. Mungkin itulah Terus penyebab. menurut kau kan dulu kau merokok tuh kan. Sekarang udah nggak ngerokok. Udah hampir 2 tahun. Berapa tahun nggak merokok? Wih, lebih bro. 3 tahun bro, 3 tahun. nggak merokok? 3 tahun. Nah, Oke, berarti kan merokok kau kan masih lama. iya. Ada nggak Wak dampak waktu kau merokok sama sekarang sudah merokok? Ada nggak perbedaan apa? Ya, yang paling utama itu dampaknya itu nggak Waktu banyak kau kali lah keluar uang, ya kan? Waktu kau merokok, Iya, waktu aku merokok, dampaknya? di pikiranku rokok aja lah, Wak. Ya. Kerja, janji ini yang dalam pikiranku tuh makan nanti, Oke. rokok dulu. Oke. Janji intinya hidup itu untuk rokok. Oke. Dapat duit untuk rokok, dapat ini untuk rokok, apa yang ku buat untuk rokok tadi. Pokoknya intinya itu semua uang rokok, Oh, bagi dulu. uang. Iya. Tapi kalau sekarang adalah rokok itu memang tak ada. Bagus saya Jadi makan. dampaknya berarti dari duit sendiri ya. Iya, duit yang pertama, yang kedua itu lebih baik lah kalau menurut saya, kesehatan. Saya tuh dampak juga, Pak. Iyalah bro, Dampaknya, dulu cepat capek, penat. oh kita merokok cepat-cepat. Iya. Oh Tapi ya. kalau sekarang lebih fit lah, macam tidur tepat masa, so stres pun kurang. Dan perbedaannya itu dulu kalau kita stres itu merokok, kalau saya sekarang boleh buat sesuatu janji makan dulu. Oke. Kalau Itu nggak sakit baik. kepala ya. Iya. Aku juga. Itu lebih baik. Itu memang gitu Dewa. Jadi kalau kita karena kan udah kita nggak kuli lagi kan, maksudnya udah kerja menggunakan Iya, otak. iya, iya, betul. Jadi ya memang harus isi dulu otaknya. Kalau udah kenyang baru boleh berpikir. Iya, siap. Jadi menurut kau, jujur nih, lebih enak hidup kau waktu kau masa merokok atau waktu masa kau nggak merokok? Kalau menurut aku masa nggak merokok. Sebab dulu aku pernah bilang dengan satu juga dulu kawan nggak merokok. Pernah aku cakap nggak keren kalau nggak merokok. Oh pernah kau cakap? Ya, memang kurang lelaki lah. So kalau sekarang aku dengar dari kawan-kawanku, karena aku kan datang juga ke tempat-tempat aku dulu. So dia tengok aku lebih smart. Iya. So aku cakap orang itu udah paham aku tak suka rokok. Seorang itu aku pernah merasakan dihargai. Iya. Orang itu mau merokok keluar dulu, walaupun dia duduk dengan aku. Pergi dulu. Dulu sana. kau gitu? Dulu saya macam tuh. Jadi aku sudah ada di posisi itu. Iya betul. Lebih dihargai memang luar biasa lah. Iya. Memang susah loh. Wak. Contoh gini Wak. Maksudnya gini, membuang kebiasaan buruk yang udah jadi dalam diri kita itu susah Wak. Oh sulit bro. Contohnya misalkan kayak gini. Kalau orang bangunnya siang, 90% orang bangunnya siang kan? Iya betul. Ya kan? Untuk pagi itu sulit. Iya kan? Iya. Tapi kalau begitu bangun pagi itu kan sedikit. Iya. Sama lah orang kaya pun kan sedikit. Iya. Lebih banyak orang miskin. Iya kan? betul. Memang itu didasari dari situ Wak semua hidup. Memang sebenarnya itu. Jadi kalau kita nggak merubah itu dulu, macam mana yang lain-lainnya berubah Wak? Iya. Betul. Betul itu bro. Betul kan? Betul. Jadi itu kan hal yang paling kecil. Bangun pagi, habis bangun pagi kalau bisa berkeringat lagi. Iya iya. Iya kan? Fresh lagi kan? Habis itu sarapan kerja. Tapi mindset orang-orang yang memang seperti itu ini aku ya dulu ya, sebab ini Dulu aku nggak masuk. ya tak masuk bro yang kau cakap tuh ini. Apa Betul. Aku dulu orang-orang macam ini tak masuk. Contoh kau nak suruh berhenti aku merokok. Contoh lah kan. Bukannya kau bagi aku duit. Ini duitku sendiri. Itu mindsetnya. Iya. Contoh bilang kalau orang merokok mati, Ya, itu udah takdir. Macam terus itu dia. nggak merokok mati. Iya, maksudnya intinya motivasi dari orang itu semua tak betul. Mindset itu pernah aku alami. Itulah. So, saya bersyukur dengan hidup saya yang sekarang. Of course bersyukur. Iya. Sebab perubahan itu memang dalam masa 2 tahun lah. 2 tahun mau jalan 3 tahun. Luar biasa. Aku Iya. akui luar biasa. Apalagi kan kau belum termasuk di kepala 3. Iya. Jadi mungkin yang dulu kotor sekarang bersihin. Contoh itu gini, kayak hidup ada orang menggambarkan hidup kita di dunia ini. Satu botol gelas air manis, satu gelas air pahit.
Tapi kalau kita sering minumnya air Manis. manis, kan habis lama-lama. Nanti memang harus giliran kita yang pahit. Iya. Mau tak mau. Mau tak mau harus minum yang pahit. Iya, betul. Tapi kalau kayak kau ini, kau ada dua kan? Satu yang pahit, Manis. satu yang manis. Oke. Mungkin kau yang pahitnya udah kau minum dulu. Iya. Udah habis, udah habis. Udah habis yang pahit. udah habis. Kita bilang kan lagi. Ya sekarang mau nggak mau kau harus minum. Yang manis. Betul. Betul. Menurut kau lebih enak mana coba? Minum yang pahit dulu atau yang manis dulu? Of course pahit dulu. Yang pahit dulu. Iya. Kenapa? Kalau udah terbiasa pahit dulu, jadi begitu kena manis nggak terkejut. Iya, betul. Nggak terkejut lah. Iya, iya. Karena kenapa? Contoh kita biasa minum air pahit. Iya, iya. Begitu kena manis, ih, enak nih. Iya, iya. Kayak gitu. Iya, betul. Tapi coba kalau kita asik manis, Pas itu pahit, kena pahit, aduh. terkejut lah dia. Kali ini. Iya. Apalagi dengan keadaan hidup kan. Sama lah dengan hidup. Betul itu, bro. Nah, jadi gini, Wai. Pertanyaan gini. Kalau kan tadi ada bilang kalau merokok nggak keren dulu. Di mata cewek itu dia sebenarnya suka cowok itu yang merokok yang enggak sih, bro. Kalau aku kan jujur nggak pernah merokok. Kalau menurut aku ini pengalamanku, ya tergantung dari ceweknya, bro. Sebab ramai sekali perempuan pengen macam ini dia sistemnya. Dia perempuan ini dia sistem tengok orang tuh keren. Oke, tengok orang keren. Iya, apalagi smart dia dengan steady-nya merokok macam ini, tahu kan? Dia relax. Suka Itu, dia? Suka. Ada perempuan ini memang dia nampak memang yang high lah, yang perempuan yang mahal lah. Dia nengok orang tuh smart dia, nggak merokok, steady, relax dia. Itu lebih menantang. Ada tengok dari segi perempuannya dia menilai orang. Tapi kalau orang yang memang high quality lah, kalau dia akan tengok lelaki itu smart tidak merokok. Terus kalau kayak kau kan sekarang udah nggak ngerokok lagi. Jujur nih, Jujur. lebih suka perempuan yang merokok atau yang enggak? Kalau menurut aku enggak, bro. Sebab jangankan ini baunya atau bro, Udah baunya udah enak lagi. udah nggak enak, bro. Baju sayang ya? Iya, Baju malam-malam nanti kotor ulang. itulah. Aku kalau ruangan udah bau rokok itu mau. Datang kan ada sebagian macam tu hari saya datang ke Indonesia kan, dia ekon biasa bro, tapi rokok. Keluar balik aku, Iya. bagus aku duduk out luar, panas-panas tak apa. Oke. Janji nggak bau dia. Iya, janji nggak bau ya. Siap. Terus gini, Wak. Kalau kita di Malaysia, tapi ku tengok ramai perempuan merokok. Oh ramai, Bukan merokok, tapi nge-vape. vape. Ramai. Sebab itulah dia sistem macam ni. Perempuan ini ikut-ikutan, Bang. Biar nampak keren tadi, kan lain pemikiran orang. Oh, nge-vape keren juga? Biar nampak keren sebetulnya nggak pandai pun. Nggak. Kebanyakan nggak pandai. Janji dia gantung, ada macam pakai-pakai aja sikit-sikit. Biar nampak keren, itu saja. Yang penting ada aja. Tetapi kalau perempuan yang mahal, tak ada bro. Nggak ada. Dia tak mau pun. Dia mau nampak steady, relax, yang mahal. Tengoklah dari segi perempuannya, macam tu dia. Berarti kalau cewek-cewek yang nge-vape ini nggak mahal lah, Wak? Bukan bilang nggak mahal, tapi kebanyakan lah, 95% lah. Teruk. Teruk bro. Sebab penampilan, sikap, itu menandakan perilaku kita. Nggak usah bohong lah. Iya kan? Jadi tengok dari sikap, penampilan, apa semua kita boleh tengok. Oh ini nggak boleh ini. Iya kan? Tapi kalau kau pribadi, cewek Indonesia atau Malaysia? Kalau aku of course Indonesia. Oh, Indonesia. Sebab Indonesia ini bro, boleh kita atur. Boleh bro. Malaysia nggak boleh tuh? Bro, kalau Malaysia jangan main-main. Jangan main-main. Kalau Malaysia, kita suami istri contoh. Salah kita, buat report dia. Masuk bro. Jangan main-main bro Malaysia. Sebab itu saya katakan di video ini. Makanya kau cari perempuan Indonesia lah ya? Iya. 70% bro. 70%, aku kasih tahu lah ini ya. 70% orang Malaysia cari Indonesia. 70%. Kenapa? Walaupun dia sudah nikah Malaysia, dia akan cari lagi Indonesia. Sebab dia tahu orang Indonesia ini boleh diatur. Oh, orang Indonesia boleh diatur? Yes. Tapi kalau Malaysia bro, bukan semua Malaysia tak boleh diatur, tapi kebanyakan tak boleh. Jangan main-main lah. Contoh, Tapi Indonesia kan banyak janda, Wak.
Ramai sekali Kan lah. kamu yang bilang. Ramai bro. Itu aku tengok di media sosial Berarti- setiap harinya berapa ratus itu di Indonesia yang mengantri di seluruh Indonesia itu, yang di apa katanya KUA macam tuh, kantor KUA tuh. Itu di Indonesia itu berapa ratus setiap harinya orang jadi janda. Berapa ratus setiap hari, bukan setiap bulan loh. Tapi kan kebanyakan Indonesia perempuannya kalau masuk ke Malaysia janda. Oh, banyak. Dan saya katakan ini minta maaf semua ya. Dan saya katakan orang Indonesia masuk ke Malaysia mesti ada masalah. Oh, mesti ada masalah. Iya. Kalaupun dia nggak ada masalah, contoh kan ada sih sebagian orang yang masuk ke sini dikarenakan faktor ekonomi. Dia udah mau bantu orang tuanya sebab mau sekolah udah nggak ada uangnya biaya. Oke, ada gitu. Ada bro. Dia boleh masuk melalui kilang, tapi itu sulit mau dapat. Sulit. Tetapi kalau sudah bermasalah, ini stres dia di Indonesia itu, pokoknya intinya sudah hancur di Indonesia. Oh, sudah hancur. Ya, masuk ke Malaysia dia. Itu sudah pasti. Kalau ada yang bilang nggak pasti, udah komen di bawah. Iya, boleh duduk dengan saya. Yang bilang nggak pasti itu. Jadi contoh kalau kita di Malaysia nih, cari perempuan Indonesia kan, yang perawan gitu bisa. Oh, sulit bro, sulit. Nggak akan jumpa kalau boleh lah. Sebab apa? Kita ini maaf ya, kalau aku sebelum ini aku tanya dengan orang contoh lah kan, kita nampak perempuan, kita kan tanya, kau orang mana? Medan katanya. Contoh, Medan mana? Tebing. Aku udah tahu. Kita udah tahu Selat Beluknya itu. Oh. Ya, contoh kau orang mana? Jawa. Jawa mana katanya? Bandung katanya. Udah tahu kita. Udah tahu. Udah Mesti ada masalah, bro. Mesti. Yang Iya. masuk mesti ada masalah, Pak. Mesti, bro. Mesti. Jawa ke Madura ke. Tapi ke Madura Medan ini, ke. Madura ini kebanyakan dia memang masuk suami istri. Oh, Madura. Iya, dia lebih oke sedikit Madura. Dia masuk suami istri. Kalaupun bujang dia masuk, dia memang ICC ini. Oh. Itu Madura. Tapi dia memang suami istri lah masuk. Terus gini, Pak, yang paling ramai Indonesia di Malaysia ini Indonesia mana, Pak? Kalau menurut dulu Jawa, sekarang Medan. Sekarang Medan. Ya, Perempuan. ya, Perempuan. perempuan. Dulu Jawa, bro. Dulu Jawa. Tahun 2014 sampai tahun 2016 itu Jawa. Tapi pemuda-pemuda di Malaysia ini tak kisah lah ya kan. Mau janda ke mau perawan nggak kisah. Ya tak kisah lah, bro. Dia tak tanya pun. Janji ke mana? Indonesia terus. Ya, dia nggak akan tanya yang ini, yang itu. Sebab itu gue bilang, kelemahan orang Indonesia itu dia selalu membanggakan warga asing. Sifat di kampung itu dibawa. Kamu boleh perhatikan, sebab saya datang ke tempat orang di Indonesia itu dibanggakan, tau bro. Iya, betul. Jadi sifat itu dibawa ke sini. Iya. Kalau dia punya boyfriend orang sini, dia bangga, bro. Makanya. Jangankan itu, yang saya maksudnya malu, dengan diri saya pun malu. Kalau orang Indonesia itu berpacaran dengan Bangladesh, Pakistan, Bangladesh? iya, dia banggakan. Bangga juga. Bangga. Bangla padahal. Iya, janji dia warga asing, warga luar daripada Indonesia. Dia memang bangga. Bermakna sifat di kampung itu dibawa ke sini. Lebih bagus ya. Iya. Dia pokoknya macam itulah, alasannya cuma satu. Orang kita pun Indonesia buat sakit hati kan ya. Nah, Kalau orang luar kenapa pula nggak mau dicoba? Siapa tahu dia lebih baik. Itu alasannya. menurut kau lebih baik mana, pemuda Indonesia atau pemuda Bangladesh orang luar gitu? Kalau menurut aku lebih baik kalian tuh dengan orang Indonesia juga. Dengan juga orang Indonesia. Ya, sebab apa? Jelas kalau orang Indonesia. Sebab kita boleh tengok Tapi orang Indonesia nggak mau, kebanyakan nggak mau janda. Iya memang. Dia maunya orang kilang-kilang aja. Dia mau- Iya. Betul kan? Iya, tetapi macam mana kita mau dapat nggak janda, bro? Sedangkan di kilang-kilang itu kan orang Indonesia masuk ke kilang. Yang kerja di kilang ini lelaki semua Bangla. Oh, Bangla. Ya lah, bro. Sama Bangla ya? Jadi walaupun dia nggak janda, udah jadi janda kena Bangla tadi. Jadi mau cerita apa? Iya kan? Kalau kau sukanya janda atau perawan, bro? Kalau aku mana-mana boleh. Sebab sekarang udah free kan, udah nggak ada apa-apa. Oke, gitu. Kalau dulu aku tak boleh cakap kan, nanti ada yang marah. Kalau sekarang nggak ada orang yang marah, mana-mana boleh single ya, single. Oke, oke gitu ya, Pak. Nah, Main kali. bahaya, itulah aku bilang. Bahaya kali ya? Bro, di sini memang seram, sini seram, Malaysia seram. Seram. Kalau ada bilang, Tapi kalau ada Melayu perawan, kau mau semua?
Nurul Ayu perawan. Aku jujur ya, umur aku sekarang udah 29 ya. Belum lagi aku pacaran dengan. Belum pacar? Belum, Oh, belum pernah? belum pernah. Aku cerita kemarin ada. Itu Sabah, itu sekejap aja. Oh. Sabah ini Sabah itu bukan Malaysia. Malaysia, tapi kan jiwanya masih Indonesia dia. Oh. Sabah sistemnya sama bro, kita mau nikah, nikah biasa udah sama. Tapi kalau dengan orang Malaysia kamu, ini jujur aku, orang Malaysia itu akan nikah umur 35-40. Orang itu? Iyalah bro, Tua kali. iyalah. Tengoklah sinetron sini, video ini, semua orang tua. Kenapa? Dia kalau muda, dia macam contoh, ini aku perempuan nih. 17. Kan di Indonesia 17. Iya, aku ada anak perempuan nih. Kamu ada anak laki. Aku cakap, udah, ini maharnya sekian, 50.000. Kau harus ada. Nggak ada, nggak mau aku. Aku nikahkan anakku. Sistem beli macam itu, bayar. Oh. Macam mahar tadi. Iya, mahar tadi. Di sini. Jadi Kalau nggak ada uang nggak boleh nikah, bro. Oh. Sebab itulah kalau orang sini udahlah carilah Indonesia. Nikah siri udah. Pantai aja lah. Ya. Oke, siap Pak. Panjang kali lah video kita ini. Ya. Nanti kita bahas lagi topik-topik lain. Oke, mantap. Siap. Terus ada yang mau sampaikan silakan Wak. Tak ada lagi yang mau aku sampaikan, Wak. Enggak, motivasi lah dulu. Untuk cewek-cewek. Aku ya seram kali. Enggak, Ya. makasih lah motivasi untuk aku Wak. Motivasi, kamu nggak akan harus hebat untuk memulai. Tapi kamu harus memulai untuk jadi hebat. Masya Allah. Jadi paling penting tuh memulai dulu lah, baru tahu. Kalau nggak memulai nggak akan tahu. Itu saja. Itu aja ya. Apa yang harus kita mulai nih? Iya, memulai sesuatu yang baru lah, Wak. Contohnya? Contoh kalian kerja. Kalau menurut aku lah, kalau kalian mau sukses dalam masa singkat, 3 tahun bahkan 5 tahun lah. Kalau kamu ada target mau sukses dalam masa 5 tahun itu paling lambat. Kamu kerja selama 2 tahun di Malaysia, simpan, saving duit kamu. Lepas itu buat investasi, tak kisahlah dari bidang apa saja. Janji investasinya itu jelas. Yang paling penting kalau kalian mau di kripto, Bitcoin itu lebih baik ya. Kalaupun kamu pening apa semua, kalau malas kamu mau belajar jadi investor, investlah kemana-mana, koin ataupun apa yang kalian rasa itu lebih baik kau buat. Tunggu 5 tahun, fly. Kayak gimana kalau orang ini mau mulai? Tapi kalau kalian mau mulai, boleh tekan link di deskripsi di bawah, ataupun mau bertanya-tanya pun boleh DM di bawah. Iya. Kita bantulah. Siap. Mana tahu orang ini mau duduk-duduk dengan kita ya? Boleh. Mau Kalau cerita mau pengalaman cerita-cerita seperti ini boleh juga. Cerita pengalaman di Iya, Malaysia. betul. Mana tahu dia ada cerita-cerita baik ya? Ya, bolehlah DM kita. Boleh duduk seperti kita. Cerita yang bagus-bagus ya? Iya, betul. Tapi jarang pula orang itu cerita yang bagus. Cerita buruk aja. Buruk lah, bro. Kan aku bilang, bro. Dari sana dia buruk, datang ke sini buruk. Sebab sifat di kampung tadi dibawanya ke sini. Iya. Ku tengok yang cerita buruk aja, yang Iya. bagus-bagus nggak ada ya? Nggak ada lah, bro. Aku bilang mau katakan apa ya, dengan perempuan aku pun tak paham. Oke, Wak. Oke. Jadi buat kalian kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Ya. Nanti kita bawa video lagi. Oke. Aku dari Wak Geng dan Saya Eros $10. see you next time. Bye bye.